Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara semua, apa kabar? Doa kami kiranya Bapak Ibu dan Saudara semua dimanapun berada di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Sangat bersyukur karena Tuhan mengaruniakan kepada kita hari baru dengan kesempatan baru, dengan berkat baru dan segala kemurahan baru buat kita. Sebelum terlebih jauh menapaki hari ini, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Dan teks yang saya ambil di kesempatan yang baik ini adalah dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima yang berkata, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Ayat firman Tuhan yang sering dibacakan, dikhotbahkan di masa-masa Natal seperti ini, dan seperti yang kita maklumi bersama, kita sudah memasuki masa Advent atau masa penantian. Kita bersiap, kita sedang menata hati kita untuk menyongsong Natal, Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Berkaitan dengan Advent, kata Advent berasal dari bahasa Latin yang artinya menanti atau sebuah penantian. Advent dimaknai dengan beberapa hal di dalam tradisi gereja, karena memang ini merupakan tradisi gereja, memang tidak ada instruksi atau rujukan langsung dari dalam Alkitab, tetapi ini merupakan tradisi atau kebiasaan gereja sejak zaman kuno ketika Natal mulai dirayakan. Advent sendiri memiliki 3 dimensi yang berbeda, Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Dimensi yang pertama adalah dimensi bagi orang masa lalu, ketika mereka mendengar, mendapatkan janji tentang Mesias seperti yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 9 ayat kelima, mereka di dalam masa menanti di mana janji itu digenapi. Inilah Advent bagi mereka. Tetapi juga memiliki dampak atau makna bagi kita bahwa Tuhan itu setia. Tuhan setia dan tidak lupa menepati janjinya. Bayangkan firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, itu disampaikan 700 tahun lebih sebelum Sang Mesias itu lahir. Dan Tuhan tidak lupa menepati janjinya, mengirimkan putranya yang tunggal yang di dalam pelayanannya tepat seperti apa yang disampaikan di sini. Hikmatnya menjadikan dia sebagai penasihat yang ajaib. Otoritas kuasanya atas segala kuasa di bumi menunjukkan keperkasaannya. Kemudian keberadaannya yang sudah ada sebelum dunia menjadikan pribadi yang kekal, dan kehadirannya menjadi Raja Damai. Advent memiliki dimensi yang pertama adalah dimensi masa lalu, di mana orang-orang yang menantikan Sang Mesias itu dijanjikan meskipun sudah lama tetapi digenapi oleh Tuhan. Sedangkan dimensi yang kedua adalah dimensi masa kini bagi kita orang percaya. Advent berbicara tentang masa persiapan, masa menjelang, masa menyongsong Natal. Ada yang mengatakan Advent adalah time to prepare atau waktu untuk menyiapkan diri. Menyiapkan diri untuk apa? Menyiapkan diri untuk menyongsong, menyambut, merayakan Natal dengan segala makna dan kesungguhan. Bukan sekedar tradisi, bukan sekedar hari besar biasa, tetapi kita dibawa kepada sebuah pemaknaan dan perenungan mendalam. Kita tidak hanya menekankan kepada hal-hal yang lahiriah, tentang makanan, dekorasi, pakaian, dan lain sebagainya. Tetapi harapannya, Advent menjadi masa di mana kita menata hati kita, mendekorasi hidup internal kita, menyiapkan hidup kita dengan lebih baik. Dan dimensi yang ketiga adalah dimensi masa depan. Advent berkaitan dengan orang percaya yang menanti kedatangan Kristus kali yang kedua. Kita diingatkan bahwa setiap kita sedang dalam masa penantian dan pengharapan. Bahwa Tuhan berjanji Ia akan datang kembali dan kita sedang menantikan, sedang mengharapkan janji itu digenapi. Tugas kita adalah kita menanti dengan setia, dengan taat, dengan tekun untuk hidup benar sehingga ketika Tuhan datang kapanpun kita dalam keadaan layak. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus bertumbuh dan mengisi hari-hari kita dengan ketaatan, dengan ketulusan, dengan cinta dan kasih kepada Tuhan dan sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur karena rahmat dan kemurahan-Mu. Di kesempatan yang baik ini kami bisa merenungkan firman Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami warnai dengan kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Berkat-Mu atas setiap jemaat Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.